A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang ada di rumah, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini ya. Ini memang nih luar biasa banget nih temanya nih ya. Kita melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Ini dia tayangannya. Seorang emak-emak dibegal di Bekasi. Wanita itu sempat melawan dan bergelut dengan pelaku. Aksinya terbilang heroik karena pelaku membawa celurit. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Belum diketahui pasti lokasi kejadiannya. Wah, Masya Allah, itu yang namanya emak-emak super luar biasa. Kalau kita lihat tayangan barusan ya, keren banget ya. Ada ibu-ibu ini berani melawan pelaku begalnya, cuma sama ini juga sampai merampas senjata dari penjahat itu tersebut. Tahu nggak Li? Apa tuh? Dia membawa pesanan online-nya itu. Dan itu jam 2 loh. Jam 2 dini hari. Kebetulan dekat rumah Ustadz Maulana di Bekasi. Bukan. Hari ini nih buat jam yang ada di rumah kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah istriku kuat bagai berotot kawat. Wah, luar biasa. Nih Ustazah Lulung, Bunda ya, ini bicara masalah tentang ibu-ibu yang barusan sama-sama kita tayangin nih. Ini luar biasa ya, punya keberanian yang luar biasa. Kalau kita lihat tadi ternyata wanita ini bukan makhluk yang pengecut. Oh bukan. Keberaniannya bahkan luar biasa dibandingkan laki-laki. Nah sekarang bagaimana penjelasannya nih bicara tentang wanita dari sisi wanita. Kenapa wanita nggak mau dibilang sebagai pengecut juga Bunda? Why? Wah, mohon izin penjelasan silakan. Terima kasih, itu tadi subhanallah keren banget tuh, namanya the power of emak-emak. Namanya juga mama, siapa yang bisa ngelawan ya kan? Pokoknya emak-emak selalu benar. Nah kalau kita kembali kepada hal yang tadi, nggak enak nih kalau emak-emak nggak ngucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih di hari tasyrik, semoga kita semua diberi keberkahan. Karena Idul Adha semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban-kurban kita semuanya. Amin, amin. Abu khusus tadi nih ya, tayangan tadi keren banget. Jadi wanita kenapa bisa berani seperti itu? Wanita itu bisa berani jika terdesak. Nih kalau kita bayangin nih pakai apa pikiran kita, wah kalau kayak gitu kita nggak bakalan, belum tentu seperti itu. Mungkin kita kabur, udah motor ambil deh mungkin. Tapi tadi subhanallah ya, jadi yang namanya wanita kenapa nggak mau dibilang pengecut? Ya iyalah karena banyak sejarah di dalam yang namanya sejarah dari Sahabiah, banyak perempuan-perempuan yang berani. Tapi ingat pemirsa, berani karena benar bukan berani karena nekat. Kamu tahu ya, tayangan tadi ada udah berani, wah nekat repot. Mati konyol. Mati gitu konyol. takutnya. Jadi memang pemirsa ya, yang namanya berani itu ada dua macam. Saja'ah itu ada dua macam. Saja'ah harbiah, saja'ah nafsiyah. Apa saja'ah harbiah? Dia berani yang namanya berjihad di medan perang. Berani yang namanya melawan yang namanya musuh-musuh. Ini namanya saja'ah harbiah. Tapi yang kedua saja'ah nafsiyah yang tadi itu. Berani untuk menjaga dirinya, menjaga harta bendanya. Enak aja motornya mau diambil. Udah tahu kita yang namanya masih bayar segala macam kan begitu. Jadi ini banyak sekali yang namanya contoh-contoh di zaman Rasulullah. Salah satunya adalah seorang istri cowok yang ganteng-ganteng soleh. Siapa? Mus'ab bin Umair memiliki istri bernama Hamnah binti Jahsy. Seorang sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat pemberani. Dalam keadaan bidang perang seperti tadi ya, dalam keadaan terpepet, dalam keadaan terdesak, dia berani itu ngelawan. Nah ini berada di perang Uhud, berada di belakang yang namanya untuk merawat luka-luka para pejuang. Untuk memberikan air minum. Coba kalau model yang pengecut, ibu-ibu, mana mau dia turun ke jalan seperti itu. Takut ngelihat darah, takut ngelihat senjata tajam. Tapi tadi subhanallah, mudah-mudahan ya ibu tadi kita jadikan contoh untuk berani karena benar, bukan karena nekat. Nah, dan ingat tetap dalam perjalanan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kedua,
Apa pemirsa? Ada contoh lagi selain seorang sahabat Hamnah binti Jahsy, yaitu Ratu Balkis. Biar ratu berani untuk bicara, berani untuk bertindak, padahal seorang wanita. Jadi hari gini kita sebagai wanita insya Allah mudah-mudahan belajar lagi untuk selalu berani melawan yang namanya kezoliman, ya kan? Berani melawan yang namanya tindas-tindasan kayak gitulah ya. Jadi intinya kita harus jadi Wonder Woman. Ini apalagi zaman sekarang nih Kak Fadli. Ya, Tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bisa masak, bisa bikin kue, berani menghadapi kehidupan. Masya Allah, mudah-mudahan benar itu. Jadi harus berani menghadapi kehidupan. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itu moto-moto pesantren. Luar biasa. Seperti itu. Jadi harus jadi Wonder Woman. Benar. Walaupun kadang-kadang ketika dia itu jadi Wonder Woman-nya seorang suaminya ya sebagai seorang istri adalah sifat lemahnya. Lemah di sini sedih, bukan pengecut. Beda pengecut sama sedih. Betul. Sedih lah kalau misalnya anaknya misalnya belum pulang lama ya kan perginya. Jadi juga sedih lah kalau misalnya dia ditindas sama suaminya. Itu dia sedihnya bukan sedih pengecut. Iya. Jadi jangan semuanya juga dibebanin. Kasihan sebagai wanita sekuat-kuatnya otot tetap hatinya lembut. Betul. Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa luar biasa. kau permainkan. Kayak gitulah kira-kira ya. Jadi sebenarnya ada yang nyanyi apa yang gimana tuh? Kok suaranya begitu ya katanya. Iya, ini Masya Allah. Tapi bener nih, tapi saya senang sama apa yang tadi Bunda sampaikan. Bahwa kita bicara masalah tentang berani ini bukan berani nekat gitu loh. Bukan karena memang gak punya pegangan. Kalau tadi kayaknya ibu itu tadi belajar bela diri juga. Bela diri. Makanya dia berani ngelawan. Kalau gak punya bela diri mendingan kabur. Mendingan kabur, jangan nekat. Bukan berarti berani itu jadi nekat. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nih pembahasan kita lanjut lagi nih. Ada lagi juga bicara masalah hal yang bisa dilakukan wanita tapi tidak bisa dilakukan laki-laki. Apa tuh? Contohnya istri saya melahirkan anak-anak iya, saya. Masya Allah, barakallah. Itu berapa kali istri saya melahirkan. Itu ngebayanginnya aja. Kalau istri saya kan sesar. Perutnya dibelah. Aduh ngilu saya. Itu ya Allah. Nggak bisa saya kayak gini nih. Dan itu hebat banget. Nggak kebayang sakitnya seperti apa. Tapi dia bisa tahan ya kan. Karena kan sarafnya banyak yang putus tuh. Nah udah gitu nunjukin lagi bahwa salah satu yang bisa dibilang istri itu kuat banget ya. Bukan makhluk yang lemah. Nah Ustadz Maulana nih. Sebenarnya kita bicara masalah pahala deh sekarang deh ya. Karena pengorbanan istri yang luar biasa mengandung, melahirkan. Pahala apa yang Allah berikan kepada istri yang mengandung dan melahirkan anak-anak kita Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Izin Habib, izin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 13 Zulhijjah, hari tasyrik yang luar biasa. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan keberkahan di hari tasyrik ini. Amin ya Allah. Amin. Seakan-akan kita masih ada di Mina ya. Amin. Amin. Di Jamarat. Baik, berbicara tentang nih keutamaannya, faedahnya, kemuliaannya wanita yang dalam keadaan hamil, melahirkan, memelihara. Makanya sosok wanita ini susah untuk tergantikan dalam pemeliharaan. Makanya terus terang saya merasakan memelihara anak tanpa seorang ibu. Ya itu. Makanya Ustadz jangan lama-lama. Ini berat. Karena ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Kasih sayang. Karena ketahuilah sosok wanita dalam al mengandung. Maka setiap dalam keadaan mengandung itu yang ukurannya cuma 9 bulan. Itu ternyata itu kepayaannya bagaikan memelihara dalam kandungan 9 tahun. Bahkan lahan napasnya, embusan napasnya ketika melahirkan itu luar biasa, tidak bisa tergantikan. Mohon maaf kepada semua anak-anak. Maka dinilai jihad fisabilillah. Kalaupun dia wafat maka digolongkan orang yang mati syahid. Karena sosok wanita ini bagaikan para pejuang. Sosok wanita datang, enak laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti pada puasa selama dia hamil. Masya Allah. Bahkan kalau melahirkan nilainya 1 pahala haji. Jadi istrinya Mas Fadli 5 kali haji. Waduh. Banyak pokoknya 5 ya. kali haji.
banyak tuh perasaan dah. cuma 3 kali melahirkan deh. Kan ini sesar Ustaz. Oh, sesar. Tapi tetap haji kan kalau sesar juga Iya, haji kan tetap. pahalanya kan. Aku kira-kira. Karena ada, maaf sekali lagi, ada 5 air yang tidak bisa tergantikan. Air ketuban, air darah nipas, air ASI, air keringat karena merawat anak. Kemudian yang kelima air mata disertai dengan doa kasih sayang. Ini tidak ada ini, tidak bisa tergantikan. Bahkan Abdullah bin Abbas ditanya perihal tentang orang yang bertawaf sambil menggendong ibunya. Apakah ini sudah mengalahkan, sudah membalas apa yang pernah ibu lakukan ketika saya hamil? Tidak, elan napas sekali waktu dia melahirkanmu tidak bisa terbayar dengan itu. Tawafmu. 1 tetes air ASI yang kita isap dari sosok ibu, maka tidak akan bisa tergantikan dengan dunia seluruh isinya. Ya Allah, saya Hebat jadi ibu, banget Masya Allah, pahalanya. terharu Pak Ustadz. Terharu. Makanya beruntunglah. Pahala seperti orang berpuasa. Bahkan seperti orang tahajud. Meskipun dia kelelahan tidak tahajud. Tapi dapat nilai tahajud. Amin. Sosok ibu yang hamil yang Amin. luar biasa. Bahkan dinilai seperti orang yang jihad fisabilillah. Mendapatkan pahala ampunan. Dosa Ya hilang. Allah. Allahu Akbar. Kan kalau orang hamil kan. Tidur susah Pak Ustadz, tengkurap. Iya. Kalau sakitnya. Saya pernah diajarin sama guru Sakitnya saya. di pinggang. Di sini di pinggang. Di belakang Betul, sini. betul itu. Istri Di saya waktu sininya, yang- hamil kembar itu gak kuat jalan dari 5 bulan. Di sininya. Enggak gampang. Makanya wahai anak-anak dimanapun berada. Jangan pernah engkau berdosa, durhaka kepada ibumu. Bahkan nilai dosa kepada ibu itu 3 kali lipat dibanding ayah. Doanya 3 kali lipat. Karena penjelasan dari hadis bahwa disebutkan ibumu baru bapakmu. Artinya sosok wanita itu, sosok ibu itu nilainya itu luar biasa. Kata sahabat, siapa yang kudahulukan kalau ayah ibuku memanggil ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu. Kemudian baru ayahmu. Karena berdasarkan mengandung, melahirkan, memelihara. Betul, ini bukan cuma buat anak doang nih Ustadz. Siapa? Buat para suaminya juga yang di Cakep. rumah. Suami kadang-kadang lihat istri udah gendut, terus tiba-tiba main lagi perempuan lain. Jangan kasihan. Jangan tuh, parah itu. Ya Allah langsung marah itu mama tuh. Barangan. Enggak, karena begitu. Karena luar biasanya dia berjuang untuk kita, untuk anak-anak kita. Ya kan, melahirkan, mengorbankan badannya langsing jadi langsung. Betul. Nah ini luar biasa ini pengorbanannya. Nah ini kita lanjut lagi nih ya. Berbicara masalah tentang istri nih ya kan. Memastikan anak-anak kita makan. Ya walaupun sebagai suami kita yang mencari nafkah. Tapi istri yang masak, istri yang belanja. Aduh begitu nikmatnya, begitu hebatnya. Lagi ngantuk tiba-tiba anaknya bilang, Ma mau minta susu. Nah, itu dia. Kita ketiduran terus. Sampai pagi istri bangun. Nah ini Beb, mengapa nih seorang istri bisa lupa pada penampilannya nih. Ketika merawat anak dan memperhatikan keluarga. Bahkan dia gak sempat mengurus diri. Tapi semua dilakukan untuk anak-anak dan keluarganya. Mohon izin penjelasannya Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Idin Ustaz Maulana, Sada, Mas Fadli. Pada dasarnya Al-Imam Ghazali menjelaskan adab. Adab. Al-Imam Ghazali menjelaskan wa min adabil mar'ah ma'a zaujiha. Artinya di antara adabnya seorang istri terhadap suami, artinya dia dawamu tayyibah, artinya selalu bagus, wa dawamu raihati tayyibah, dan selalu berharum. Jadi ini min adab. Artinya di antara adab-adab seorang istri terhadap suami. Dan selalu terlihat penampilan rapi dan bagus. Nah, jadi diceritakan ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini dia selalu menunggu suaminya. Walaupun dia capek, tapi dia menunggu suaminya ketika pulang rumah. Kemudian dia siapkan makan, dia siapkan anduk, ini satu hikayat. Makan, handuk segala macam, kemudian dia taruh rotan. Ketika suaminya pulang dengan dia sudah siapkan makan segala macam, orang bertanya, lantas buat apa rotan tersebut? Rotan ini aku tanyakan sama suamiku,
apabila penampilanku kurang bagus, masakanku kurang enak, akhlakku kurang rapi, silahkan kau cambuk aku. Allah, astagfirullahaladzim. Ada bicara min adabil mar'ah ma'azaujiha. Kalau kita bicara adabnya seorang istri terhadap suami. Akan tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pimpinan daripada perempuan. Tapi pimpinan di sini bukan berarti otoriter. Artinya pimpinan di sini bermakna menaungi, menyayangi, mendidik. 1, 2, 3, menaungi, menyayangi, mendidik. Ya, artinya kan seperti itu. Nah, kita juga seorang laki-laki nggak bisa juga pulang kerja misalnya harus rapi. Kita lihat keadaan. Di sini kan ada menaungi, menyayangi, mendidik. Memang ada seorang laki-laki mengadu kepada ibunya, "Bu, kenapa istriku ini kok penampilannya kurang, artinya kok tidak berhias, biasa saja." Maka ibunya tersenyum. Apakah sesibuk itukah seorang istri sehingga tidak lagi sempat untuk menjaga penampilannya? Maka si ibu menjawab, "Nak, memang kalau bahasa almarhum Kiai Zainuddin MZ itu kan perempuan tuh sumur, dapur, kasur, kasur, sumur, Dapur. ya sekutak di situ aja. Akan tetapi kata si ibu ini berbicara kepada anaknya, memang seakan-akan kau lihat itu seperti gampang urusan ibu, tapi menguras waktu. Jadi mungkin tidak sempat, misalnya si istri dia lagi memasak, anak nangis. Maka terkadang kan masakan istri nggak selesai-selesai. Masakan seorang istri itu tidak selesai-selesai. Contohnya lagi, dia udah niat berhias nih, baru memakai lipstik, yang satu nangis, yang satu minta makan. Pengalaman di rumah nih. Nah Ustaz, itu kan? artinya Nggak usah jauh-jauh nih. gak usah jauh-jauh. Bener, bener. Karena apalagi kan anak masih kecil-kecil. Bener banget. Beda kalau anak sudah besar. Jadi kita seorang suami walaupun memang kita capek di luar. Bukan tidak capek tapi jangan menuntut lebih kepada istri nih, kita. lihat nih ya. Tepuk-tepuk. Udah ganteng, Masya Allah. soleh, sayang istri. Kurang apa Weh. coba tuh Habib Muhammad bin Syahab. Gesek, Tapi ya ganteng-ganteng, begini, sayang istri. yang begini yang dicari. Maksudnya begini, kadang-kadang bicara masalah tentang saling pengertian itu yang dibutuhkan antara suami dan istri. Betul. Jangan laki-laki terlalu banyak menuntut. Dibilang gampang di rumah. Bener, saya pernah ngerjain di rumah waktu asisten rumah tangga pulang kampung. Itu baru beres-beres udah berantakan lagi. Beresin atas, yang bawah udah ancur-ancuran. Susu tumpah, Iya. sudah Sampai biskuit. akhirnya tiba-tiba kelar-kelar itu udah maghrib aja tiba-tiba tuh. Waktu Jadi cepat tidak- berlalu. Tidak segampang yang kita pikirkan. Betul. Nah ini Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di rumah nih, pelajaran banget. Ya ternyata wanita ini memang hebat dan masih banyak lagi nih kehebatan-kehebatan wanita yang lainnya. Tapi saya ada mau tanya sama Ustazah Lulung nih. Cia. cie. Bunda, apakah doa istri selalu mengiringi kemanapun kaki suaminya melangkah dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya iyalah, masa ya kagak ngedoain seorang istri. Sabar dulu, nggak usah ngotot dulu dong katanya dong. Jangan ngegas dulu, ngegasnya ntar aja. Oke. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah.